Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 4 perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita akan membahas perbandingan berbalik nilai dan persamaannya di bagian pertama, halaman 141 sampai 143. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita akan membahas perbandingan berbalik nilai dan persamaan. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menjelaskan perbandingan berbalik nilai ketika domain dan jangkauan diperluas mencakup bilangan-bilangan negatif. Mari kita cermati hubungan antara panjang secara horizontal dan vertikal dari sebuah 4 persegi panjang dengan luas 6 cm persegi. Gambarlah berbagai persegi panjang yang luasnya 6 cm persegi, misalnya titik O adalah salah satu titik sudutnya. Ini sudah disediakan ya. Ini titik O adalah titik sudut, salah satu titik sudutnya. Berarti kita bisa fokuskan satu titiknya ada di sini ya. Nah, kita diminta untuk berbagai persegi panjang yang luasnya 6 cm. Nah, artinya di sini skalanya 0,5 cm ya. Mungkin di sini kita akan buat beberapa kemungkinan dulu. Nah, kita akan mencoba dengan pertama, ini ada berapa? Coba Karina hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Karina akan berikan nomor supaya lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ke atas juga. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau yang pertama ini artinya dia 3 dikali 2 ya. Ini 2, ini 3. Jadi luasnya 6. Nah, kita akan mencoba beberapa kemungkinan. Misalkan XCM vertikal ya, gunakan tabel untuk merangkum hubungan. Oke, sekarang kita mulai dengan kalau Y-nya adalah 12 ya. Mungkin kita mulai dengan X-nya 12. Ya. Kalau Y-nya berarti yang memungkinkan adalah 0,5. Ini kita bisa buat banyak sekali adik-adik. Oke, artinya luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Tapi karena panjang kali lebarnya saat ini diwakili oleh X dan Y, artinya kita bisa ganti dengan X kali Y. Kita coba dengan yang ini, 12 kali 0,5, 6 ya. 6 cm persegi. Nah, kita gambar. X-nya 12, X-nya ini X, ini Y. 12 di sini, kemudian 0,5. Nah, artinya kita bisa menggambarnya ke sini. Nah, Karina hati-hati ya. Nanti adik-adik pakai penggaris ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita sudah jadi satu gambar, satu persegi panjang. Kemudian yang kedua, kita ibaratkan X-nya adalah mungkin yang kedua kalau 1 cm ini 6 ya. Nah, maka Y-nya adalah 1. Artinya L sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6 ya. Oke, 6 terus 1. Jadi di sini. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa gunakan X-nya 4, Y-nya 1,5.
L sama dengan 4 kali 1,5 artinya 6 juga ya. 4 1,5 di sini. Kemudian berikutnya kita akan coba dengan X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 2, oh ini sudah ya. Berarti ini sudah dengan gambar contoh. Berarti Karina akan ganti X-nya 3. Ya. Lalu Y-nya 2. X3, Y2. Artinya ada di sini. Ya. Kemudian yang kelima, berarti tinggal menurun nih adik-adik ya. Ini 2, ini X-nya 3. Kemudian sekarang X-nya yang 4. Oh ini sudah, berarti 4 sudah. Berarti sekarang X-nya adalah 1,5. Dan Y-nya kita pakai 4. 1,5, Y-nya 4. Ini. Kemudian yang keenam, X-nya 1, Y-nya 6. 1, ini 6. Kemudian yang terakhir, X-nya 0,5, Y-nya 12. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti menggunakan penggaris. Nah, misalkan panjang horizontal X cm dan panjang vertikal Y cm, gunakan tabel untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Ya, ini Y, ini X. Nah, artinya ketika X-nya 1, ya, ketika X-nya 1, supaya menjadi luas 6, berarti Y-nya berapa? Nah, ini sebetulnya sudah ada di sini ya. Ketika X-nya 1, artinya Y-nya adalah 6. Ketika X-nya 2, nah yang 2 tadi udah ada di yang dicontoh, berarti Y-nya 3. Ketika X-nya 3, maka Y-nya adalah 2. Ketika X-nya 4, maka Y-nya 1,5. Ketika 5, nah kalau 5 artinya ini kita harus menggunakan koma ya. Mungkin kita bisa gunakan berarti 6. Kita bagi dengan 5. Di sini ya, 6 kita bagi 5. 1, ini 5, sisa 1, ini 10. 1,2. Lalu kalau 6 artinya ini 1. Ya. Kemudian jika nilai X menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya, bagaimana nilai Y yang bersesuaian? Maka nilai Y yang bersesuaian menjadi setengah kali lipat, 1/3 kali lipat, dan seterusnya. Ya, lihatnya dari mana? Dari sini. Ya, Y-nya ke sini artinya 6/3 itu setengahnya, 3/2 itu 1/3-nya, dan seterusnya ya. Kemudian karena panjang vertikal kali panjang horizontal sama dengan luas persegi panjang, maka hubungan antara X dan Y di Q pada halaman 141 dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. X kali Y sama dengan 6. Karena panjang vertikal sama dengan luas persegi panjang dibagi panjang horizontal. Jika kita nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan, maka diperoleh persamaan berikut. Y sama dengan 6/X. Perbandingan berbalik nilai. Jika Y adalah fungsi X dan hubungan antara variabel X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A/X. Sehingga
kita katakan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Perlu diingat, A adalah konstanta, tidak nol, dan A disebut konstanta perbandingan. Jika Y berbanding terbalik dengan X, maka hasil kali X-Y tetap. Nilainya merupakan konstanta perbandingan A. Nah, ini ada saya bertanya, pada perbandingan berbalik nilai, mengapa A disebut konstanta? Nah, ini nanti ada di halaman ini ya, 142. Diperlukan Y jam untuk berjalan sejauh 12 km dengan kecepatan X km per jam. Ya, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Gunakan tabel di bawah ini untuk menyajikan hubungan antara Y dan X dan Y. Nah, ketika di sini X-nya 1, maka Y-nya 12. Ya, kemudian ketika X-nya 2, Y-nya adalah 6. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu Y sama dengan A per X. Ya, artinya Y sama dengan Y-nya kita yang 12, berarti ini 12 sama dengan A per 1 ya. X-nya 1, kemudian A-nya jadi berapa? Nah, A-nya artinya adalah 12 kali 1. Ya. Kemudian berarti A-nya sama dengan 12. Artinya persamaannya menjadi Y sama dengan 12 per X. Oke, kemudian sekarang kita lihat kalau yang kedua, kita buktikan dulu ya. Y sama dengan 12 per 2. 6. Ya, betul. Kemudian sekarang kita cari yang berikutnya, yaitu yang X-nya 3. Kalau X-nya 3, Y sama dengan 12 per 3, sama dengan 4. Berarti ini 4. Kemudian kalau X-nya 4, Y sama dengan 12 per 4, berarti ini 3. Kalau X-nya 5, di tabel berikutnya, maka Y sama dengan 12 per 5. Nah, 12 per 5 kita bagi dulu ya. 2, 10, sisa 2, kasih koma, dan tambah 0 di sini, jadi 4. 2,4. Ya. Ini 2,4. Dan sekarang kalau X-nya adalah 6, Y sama dengan 12 per 6. Ini 2. Ya. Nyatakan Y dan X dalam persamaan. Nah, untuk dalam persamaan artinya tadi kita juga sudah dapatkan ya di sini. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 12 per X. Pada perbandingan berbalik nilai, mengapa A disebut konstanta perbandingan? Nah, ini yang tadi menjawab pertanyaan tadi ya, yang ada di sini. Oke. Nah, persamaan perbandingan berbalik nilai adalah Y sama dengan A per X. Persamaan tersebut dapat juga dipandang sebagai Y sama dengan A per X dikali Y sama dengan AX dikali 1 per X. Misalkan 1 per X adalah suatu bilangan, maka persamaan tersebut dapat dituliskan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Dengan kata lain, Y berbanding lurus dengan 1 per X. A kita sebut sebagai konstanta perbandingan sebagaimana pada perbandingan senilai. Kemudian selanjutnya halaman terakhir yang kita bahas di pembelajaran kali ini, yaitu soal nomor 2. Untuk pernyataan 1 sampai 3, menyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan, selidikilah apakah Y berbanding terbalik dengan X. Pernyataan pertama, seutas tali sepanjang 18 meter dibagi menjadi X bagian sama panjang. Masing-masing bagian panjangnya Y meter. Soal 2. Y artinya A-nya 18 ya. 18 per X. Ya. Artinya ini berbanding terbalik. Ya. Kemudian untuk pernyataan 2, terdapat 500 ml jus buah
Setelah diminum X mililiter, sisanya Y mililiter. Nah, ya persamaannya adalah Y sama dengan, ya sisanya Y, berarti 500 yang awalnya jus buahnya ada 500 ml diminum X berarti diambil atau dikurang X. Ya, artinya apakah ini berbanding terbalik atau tidak? Ini tidak. Ya. Kemudian yang poin 3, pernyataan 3, sebuah segitiga mempunyai alas XCM. Luasnya 30 cm persegi dan tingginya YCM. Ya, kalau kita gambar segitiga artinya seperti ini. Ini tinggi, tingginya tadi adalah Y, alasnya adalah X, luasnya 30 cm persegi. Ya. Nah, untuk rumus luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Kemudian luasnya tadi sudah kita dapatkan 30, 1/2 kali alasnya X, lalu tingginya adalah Y. Ya, nah artinya ini kita pindah ruaskan jadi 30 kali 2. Ya, pembagian pindah ruas berubah jadi perkalian X kali Y. Nah, sekarang ini kita pindahkan ke kiri. Ini kan jadi 60 ya. 30 kali 2, 60. X-nya pindah menjadi pembagian juga. Nah, ini kita balik. Kita tukar posisinya jadinya Y sama dengan 60 per X. Ya. Artinya ini berbanding terbalik. Kemudian mari kita cermati perbandingan berbalik nilai ketika domain, jangkauan, dan konstanta perbandingan kita perluas mencakup bilangan negatif. Oke, soal nomor 3. Pada fungsi Y sama dengan 6-6 per X, jawablah pertanyaan berikut. Gunakan tabel untuk menyajikan hubungan X dan Y. Oke, jadi karena sudah ada di sini, jadi kita tinggal masukkan ini saja. Berarti untuk soal pertama, ketika X sama dengan min 6, maka Y sama dengan min 6 per min 6, sama dengan 1. Ya. Lalu, ketika X sama dengan min 5, Y sama dengan min 6 per min 5. 6 dibagi 5, tadi kita sebenarnya sudah menghitung ya. Sisa 1,02. 1,2 positif. Ya. Kemudian ketika X sama dengan min 4, maka Y min 6 per min 4. Ini 1,5. Kemudian ketika X-nya adalah min 3, maka Y min 6 per min 3, 2. Lalu ketika X sama dengan min 2, Y sama dengan min 6 per min 2, ini jadinya 3. Lalu ketika X sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 6 per min 1, jadi 6. Nolnya juga kosong. Sekarang ketika X sama dengan 1, Y sama dengan min 6 per 1, jadi min 6. Nah, ini tinggal kita lawan arah ya. Jadi ini min 6, artinya jadi ini min 3, terus min 2, min 1,5, ini min 1,2, dan ini min 1. Yang 6-nya min 1 ya. Kemudian ketika X lebih kecil dari 0, maka nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Bagaimana perubahan nilai Y yang bersesuaian? Ya, maka nilai Y yang bersesuaian menjadi 1/2, 1/2 kali, 1/3 kali, dan seterusnya. Dari mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat ketika Y di sini menjadi 2 kali, 3 kali ya. Maka ini kita lihat ini setengahnya, ini sepertiganya, dan seterusnya. Ya. Kemudian sekarang
kita tanda X pada tabel artinya abaikan ya. Oke. Sekarang yang nomor 4. Pada fungsi Y sama dengan min 6X, min 6 per X, jawablah pertanyaan berikut. Dapat kita simpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X, tuliskan jawabanmu. Nah, yang ini soal 4 dapat ya, artinya dapat. Kenapa? Karena hasil kali XY ya, mempunyai nilai tetap. Ya, mempunyai nilai tetap yaitu min 6 atau persamaan fungsinya dapat dinyatakan dalam Y sama dengan A per X ya, yaitu tadi Y sama dengan min 6 per X. Kemudian sekarang gunakan tabel berikut ini untuk menyimpulkan antara hubungan antara X dan Y dan X dan Y. Nah, ini sama ya. Ya, sama seperti ini adik-adik ya, nanti disalin lagi saja. Lalu yang nomor 2 berarti ini 1 sudah, nomor 2 sama dengan nomor soal 4. Soal 3 tabelnya ya. Kemudian untuk nomor 3, ketika X lebih kecil dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, bagaimana perubahan nilai Y? Nah, ya, maka nilai Y bersesuaian menjadi 1/2 kali, 1/3 kali, dan seterusnya. Kemudian periksa hasilnya untuk kedua interval X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 0. Ya, oke. Kemudian dalam perbandingan berbalik nilai dimungkinkan konstanta perbandingannya negatif. Fungsi Y sama dengan min 6 per X menunjukkan hubungan berbalik nilai dengan konstanta perbandingannya atau A-nya adalah 6, min 6. Soal terakhir di halaman ini nomor 5, dari fungsi-fungsi yang diberikan berikut ini, manakah yang dapat dikatakan Y berbanding terbalik dengan X? Jika Y berbanding terbalik dengan X, hitunglah konstanta perbandingannya. Nah, ini merupakan Y sama dengan A per X. Ya, yaitu A-nya adalah 12. Ya. Maka ini adalah benar, berbanding terbalik ya. Kemudian yang B. Nah, untuk yang soal B, ini artinya dia walaupun ini ada X ada 12 juga, tapi posisinya terbalik. Ya, 12 per X tidak sama dengan X per 12, jadi ini tidak. Nah, ini A-nya adalah min 4, ini artinya berbanding terbalik. Kemudian kalau ini, nah ini kita proses dulu ya. Jangan langsung dijawab tidak, karena ini bisa kita jawab dulu. Ya, dengan Y sama dengan X-nya pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagian ya, jadi min 20 per X. Nah, artinya ini A-nya adalah min 20, berarti ini juga berbanding terbalik ya. Jadi yang berbanding terbalik adalah A, C, dan D. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass101.id.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.